gitu. Jadi di sana, nah tingkat 3 baru saya ngajar beneran di Fiksi Satya Dharma di Cihampelas, Oh, itu kuliah masih belum juga selesai? belum, masih di Mmm. D3. Nah itu saya ketemu Bu Ai yang kaprodi kita sekarang itu di sana, ya. Oh. Ada instruktur namanya itu ya, saya dosen, ada asisten. Nah, Ya. punten aja ini mah, seluruh instrukturnya itu anak informatika ITB sama Poltek Ini ada ITB. satu. Hanya nyisip satu orang Unpad. Yang lainnya paling bentar di asisten. Tanya Teh Ai, Bu Heeh Ai, heeh heeh heeh. gitu. Saya ketemu Bu Ai, wah banyak lah orang-orang informatika dulu ya di situ. Ya saya akhirnya cari duit dari sana gitu. Sampai akhirnya selesai ngelanjutin extension dan Mantap mantap. beres itu di Unpad dan pas tahun 2000 ke ITB kan ngambil rekayasa perangkat lunak ya. Iya. Gitu, Kak. Cuman yang saya dapat tadi apa ya, yang kerennya adalah Heeh. biasanya kan mahasiswa tuh dapat kerjaan dari dosennya. Ini Mhm. kebalikannya, mahasiswa apa, yang apa nodong lah gitu istilahnya, "Sok Pak, Bapak mau nggak?" Gitu. Heeh heeh Biasanya kan kita kan gitu ya, "Kamu mau heeh. nggak?" Gitu kan. Heeh. Saya mah nodong, Kak. Nah, ada juga sih, yang nawarin. Nah, selain yang tadi yang asisten, ada juga dosen yang lain, dia ditawarin project, eee, tapi pakainya Clipper Mhm. dan dosennya belum belajar itu, terus dia nanya, "Kamu udah belajar?" "Udah, Pak, sendiri." "Ya udah nih kerjain aja sama kamu." Saya kerjain aja. Semester Aduh, berapa itu ya? keren keren. 4 kalau nggak salah, semester 4. Belajar Clipper otodidak, kemudian ya jadi project. 300.000 kalau nggak salah dulu. Ya lumayan lah. Bisa Lumayan ya. bisa apa, traktir teman-teman gitu kan, gitu. Itu untuk, apa namanya, masa-masa inilah ya, masa-masa masuk ke dunia IT sambil kuliah. Berarti kalau Mhm. saya lihat tadi, kalau kita lihat timeline-nya, Bapak mulai secara profesional bekerja di dunia IT itu yang tadi ya, jadi instruktur itu ya? Ya saya bisa Iya bilang iya itu udah iya. profesional lah ya, Iya iya iya. Itu secara tahun 95. Berarti sampai kalau lulus sampai itu? sampai lulus, terus pas saya extension, saya ngajar juga di Widya Loka dulu namanya, sebagai instruktur juga kan belum bisa dosen ya. Iya Jadi, iya iya. Tap eee tapi Pak, itu kan ya, saya tahu Bapak kesininya jadi dosen kan, berarti kan, mhm. perjalanan jadi dosennya mungkin awalnya tadi dari sejak instruktur Iya pelatihan itu betul kan. betul betul betul. Tapi saya juga pernah tahu nih Bapak ini, kerja di perusahaan pernah, punya perusahaan juga pernah. Jadi saat sekarang rame-rame startup-startup, Bapak mah dulu udah ada punya startup? Ya kalau sekarang namanya startup lah, Dulu mah kalau nggak ada kan? dulu ya kalau dulu perusahaan ya. Cuman Jadi dulu gimana itu Pak? Kan tadi ngajar. mhm, Ngajar-ngajar terus jadi punya perusahaan, kerja di perusahaan, boleh diceritain nggak perjalanannya gimana tuh? ya. Kalau yang punya perusahaan sebetulnya, terkait masalah ada beberapa pekerjaan saya yang butuh administrasi, Kak. Oh, Sebetulnya bukan perusahaan yang saya set up untuk jadi sesuatu yang besar. Jadi secara administrasi kontraknya nggak bisa dengan perorangan, perorangan. Ah, harus dengan, paham paham. badan hukum. Nah, saya bikin itu, plus juga saya bisa ngajak teman-teman yang lain gitu kan. Iya iya Nah, iya. kalau yang bekerja itu sebetulnya, eee, gini, mereka tahu saya dosen, ada kelonggaran waktu, terus mereka butuh tenaga saya untuk jadi ya manajer sebetulnya, manajer di IT di tempatnya mereka. Cuma saya bilang, "Oke, eee, tapi saya kerjain di mana aja dan ya saya ke kantor semaunya saya bilang gitu. Kalau mau silakan, kalau enggak masalah." Itu waktu saya di Take it or Unpas leave masih it. pure ngajar ya, gitu ya. Heeh. Nah, pas kalau sekarang sih udah saya lepas itu yang di luar, ya ada sekarang sih yang minta lagi, tapi saya hanya di komisarisnya aja, gitu. Dan saya punya share di perusahaan tersebut sekarang, Heeh. bukan saya keluar modal, tapi, apa ya, hak ciptanya saya untuk beberapa produk dibeli dan itu dihargain sebagai saham. Waduh, asik. Sementara rekan yang lain keluar duit. Iya 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 iya. Iya, Nah, ini sebetulnya saya mau lagi adalah untuk saya menampung teman mahasiswa kita, Kak, yang iya. punya potensi,
untuk mulai saya didik gitu di perusahaan ini gitu. Oh, Baru setahunan belakangan. Kalau jadi perjalanannya, saya pernah punya perusahaan tadi sebenarnya buat administrasi untuk beberapa pekerjaan, terutama di instansi pemerintah yang butuh badan hukum. Kemudian saya close, terus saya kerja di perusahaan orang dengan syarat ya pokoknya waktu jangan atur saya, pokoknya lo mau terserah apa, saya. oke, gue yang aturin. Sampai akhirnya saya diminta di SPTIK kan ya di Unpas ya tahun 2015. Nah itu saya stop di perusahaan-perusahaan lain. Jadi paling sekarang saya bantuin teman itu dia punya kerjaan apa butuh tenaga ahli ya saya bantuin lah sebagai Iya. tenaga ahlinya. Karena saya memang udah cukup sibuk untuk nge-setup IT-nya di Unpas saat ini. Ya sampai saat Saya ini tuh kan sampai pernah nggak ngerti gitu sama Pak Sandra nih orang jamnya 24 juga nggak ya sama saya gitu. Perasaan aktivitasnya perasaan aktivitasnya banyak banget. Udah kerja, hmm, eh, ngajar, ya ya. apa organisasi apa aktivitas non profit gitu. Hmm, Ini si bapak ini kayak nggak habis-habis gitu pekerjaannya. Sempet waktunya apa mas Persib sama Pak ya, Persib. Persib gitu kan. Ya segala lah kalau Waduh, hebat waktu mah pisan. 24 jam, cuma saya memang multitasking. Makanya saya berusaha mencari pekerjaan di mana atau melakukan aktivitas di mana pada satu aktivitas saya masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu Iya, yang dan itu akhirnya nggak mungkin gampang loh Pak. Multitasking tuh nggak gampang. Nggak semua orang bisa. ya ya ya. Eh, Pusing kepala saya kalau saya tuh orangnya fokus di satu, nggak bisa ya kalau ya. dua, tiga. Ya makanya saya kagum lah sama orang-orang yang bisa paralel gitu ngerjain ini beres semua. Ya ya. Ya masih belajar itu juga Kak. Tapi ya memang saya memang seneng kayak gitu kan. Jadi apa sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlewati gitu. Mantap, mantap. Ya jadi mungkin ya harapan saya sih rekan-rekan yang menyaksikan ngobrol-ngobrol ini bisa bisa jadi sedikit lebih tahu lah siapa sih sebenarnya sosok Pak Sandra ini ya. Harapan saya bisa sama kagum lah, sama kagumnya sama saya nih.